Saya yakin di antara teman-teman semua pasti pernah mikir pengen punya kebun sayuran sendiri di halaman rumah. Dan itu adalah fakta. Salah satunya adalah tanaman terong lalap bulat ini. Kenapa sih kita harus membeli ke pasar terus? Dan apakah mungkin kalau kita tanam sendiri di rumah? Daripada penasaran, yuk mending ikutin cara menanam terong lalap bulat ini dari awal tanam sampai panen, dijamin sangat bermanfaat. Langsung saja yang pertama, sediakan media tanam terbaik yang teman-teman punya. Berikutnya, sediakan wadah kap plastik bekas seperti ini. Dan isi semua dengan media tanam sampai penuh. Lalu, siapkan bibit terongnya. Namun ini saya menggunakan bibit terong yang saya olah sendiri. Jika teman-teman ingin mencoba mengolah bibitnya tanpa harus membeli, silahkan tonton di video yang ini. Tanam benih satu persatu di setiap wadahnya. Lalu tutup tipis-tipis dengan media tanam. Setelah itu langsung disiram saja. Lalu simpan persemaiannya di tempat yang teduh terlebih dahulu. Saya akan review di 3 hari berikutnya. 3 hari setelah semai, alhamdulillah benihnya sudah sprout semua. Terlihat ya di sini benihnya sudah mulai berkecambah. Jika sudah seperti ini, kita langsung tempatkan di bawah sinar matahari ya. 7 hari setelah semai, benih sudah mulai tumbuh 2 daun sejati. Nah, di kondisi seperti ini kita wajib menyimpannya di bawah full sinar matahari dari pagi sampai sore, agar persemaiannya tumbuh pesat dan tidak kutilang. Di sini nampak ya benihnya sehat, semua daunnya pun hijau sempurna. Mudah-mudahan bisa selamat sampai panen. Nah, oke teman-teman, ini adalah kondisi 21 hari setelah semai. Dan alhamdulillah persemaiannya aman ya. Oh ya, ini saya sekaligus semai cabai juga ya. Nah, sekarang waktunya kita pindah tanam ya. Dan di sini saya sudah sediakan pot persegi panjang seperti ini. Lalu sediakan media tanam dan ini komposisinya yaitu 1 kohe ayam, 2 sekam bakar dan 3 tanah, atau teman-teman bisa lihat di video ini. Isi pot setengahnya dulu seperti ini. Dan ini bibitnya kita tanam 3 sekaligus dalam 1 pot ini. Berikutnya kita bongkar semua bibitnya dari media tanam yang lama dan kita pindahkan ke pot dan media tanam baru ini. Ingat ya, pelan-pelan bongkarnya. Dan pastikan semua akarnya tidak ada yang rusak. Oke, lanjut. Kita simpan dulu semua bibitnya satu persatu seperti ini dan dikasih jarak ya agar tidak terlalu berdekatan. Jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Berikutnya kita tutupi semua bibitnya dengan media tanam sampai penuh dan media tanam yang lamanya tertutupi sampai benar-benar penuh. Setelah itu tinggal kita siram sampai jenuh air, lalu kita tempatkan di bawah sinar matahari penuh. Dan ini wajib ya dari pagi sampai sore karena matahari ini sangat menunjang sekali terhadap cepat lambatnya pertumbuhan sebuah tanaman. Dan setelah ini saya akan update untuk hasil beberapa hari ke depan. Nah oke, dan ini adalah tanaman terong usia 25 hari setelah tanam. Dan di usia 25 hari ini ternyata tanaman terong saya sudah memasuki masa generatif dan keluar beberapa bunga. Jadi di kondisi seperti ini kita harus langsung memberikan pupuk ya teman-teman. Untuk pupuk di sini saya hanya menggunakan pupuk NPK 1616 dan juga pupuk Gandasil B. Namun pupuk Gandasil B ini sebenarnya diperuntukkan untuk pupuk daun. Tetapi saya akan coba eksperimen menggabungkannya dengan pupuk NPK dengan cara dikocor. Nah, sedangkan untuk dosisnya di sini, saya hanya menggunakan 1 sendok untuk NPK dan 1 sendok untuk Gandasil B yang dicampur ke dalam 3 liter air. Ingat ya teman-teman, hanya 1 sendok seperti ini saja. Dan ini adalah eksperimen saya juga sekaligus ingin mencoba dan melihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk airnya cukup 3 liter seperti ini atau 1 kaleng cat seperti ini ya. Berikutnya kita akan kocorkan pupuknya ke masing-masing tanaman dengan dosis 150 hingga 200 ml atau kira-kira kisaran 1 cup plastik seperti ini. Dan lakukan pemupukan ini dalam kurun waktu 5 atau 6 hari sekali. Oh iya teman-teman, sekedar informasi. Jika dalam masa generatif seperti ini kita telat memberikan pupuk ataupun nutrisi maka
Setahu saya dampaknya itu adalah tanaman akan lambat berbuah dan bunganya bakalan rontok 45 hari setelah tanam. Dan akhirnya tanaman terong lalap saya berbuah juga nih teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, untuk buahnya sudah ada yang matang siap dipanen dan juga masih ada yang belum matang atau masih kecil-kecil ya. Tapi ini untuk buahnya atau bunganya cukup lumayan banyak teman-teman. Tetapi kali ini saya tidak akan memanennya terlebih dahulu. Namun saya akan memberikan pupuk satu kali lagi agar buahnya itu benar-benar lebat dan matang semua. Dan kali ini saya hanya menggunakan pupuk Gandasil B dengan cara di-spray ya. Untuk dosisnya saya akan kasih 1 sendok makan dicampurkan dengan air 1 liter. Masukkan ke dalam botol, spray lalu tambah air 1 liter, setelah itu kocok hingga benar-benar merata. Lanjut kita spray ke semua bagian daun atas dan bagian bawah secara merata. Cara ini bertujuan untuk membantu mempercepat pematangan buah dan memperkuat bunga agar tidak rontok. Jadi tonton terus sampai selesai ya teman-teman, karena ini sangat bermanfaat sekali terutama untuk para pemula seperti saya ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Nah, ini lihat sini teman-teman. Ini meskipun pohon terongnya masih muda dan kecil seperti ini, namun sudah bisa menghasilkan buah terong ya. Bisa dilihat itu meskipun hanya 1 buah, tapi alhamdulillah pohon terong sekecil ini sudah bisa berbuah seperti itu, mantap ya. Jadi siapa nih yang di rumahnya punya tanaman terong seperti ini juga? Tulis di kolom komentar yuk. Kita sharing pengalaman seperti apa yang teman-teman alami ketika menanam terong seperti ini agar teman-teman semua yang ada di sini bisa dapat ilmu dan hikmahnya juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.